Kita bahasnya lebih luas ya, bahwa semua pengen bahagia. Nah, masalahnya bahagia itu tinggal dilihat dari apa yang ada di hatinya. Kita pernah bahas tentang la ilaha illallah, artinya nggak cuma tiada Tuhan selain Allah, tapi ilah itu termasuk di dalamnya adalah apa yang mendominasi hati. Bagi orang yang hobinya main bola, main berjam-jam nggak apa-apa, tapi bagi yang nggak suka olahraga, main bola itu penyiksaan. Makanya kadang tinggal lihat, kalau ada orang misalkan iya sholat mah dia sholat, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran kehilangan duit baru nangis, oh berarti di hatinya ada duit. Kalau misalkan dia ketinggalan sholat nggak pernah nangis, meskipun ya masih sholat, tapi giliran kehilangan jabatan dia menderita, berarti di hatinya jabatannya. Nah, hati kita apa nih isinya? Karena berarti di hati kita bisa jadi masih belum Allah. Nah, kalau di hati masih belum Allah, entah pasti dia gampang berantem, gampang sedih, gampang kecewa, gampang ngeluh. Kenapa? Karena yang disebutin dunia. Dunia mah udah kecil, sempit, empet-empetan, direbutin, sekalinya dapet cuman segitu-gitunya. Kalau pengen nggak capek-capek, pengen nggak susah ngeluh, udah yang dikejar Allah aja. Punten ya, syuting nih kita sebulan penuh nih ya. Kalau ternyata setelah akhir sebulan itu yang didapat cuman punten duit, nggak jadi amal soleh, rugi ya. Tapi kalau misalkan yang didapat adalah pahala amal soleh, meskipun kadang entah ada yang telat transfernya atau bahkan nggak jadi dapat sekalian, pulang bisa jadi kalian yang paling banyak bekalnya karena udah ngumpulin tadi pahala amal. Amin. Nggak ada ruginya kalau ngejar itu ya. Nah, tapi Pak Ustadz, menuju ke punya pemikiran seperti itu kan butuh ya beda-beda orang prosesnya. Iya, proses. Nah, biar tetap istiqomah untuk bisa kayak gitu gimana Tan? Kalau kita nggak kepikiran pengen gitu juga nanti Allah latih biar kayak gitu Bang Suri. Oh gitu. Dilatih dengan dia diketipu orang, dilatih dengan upaya yang dia kejar, misalkan nabung 20 tahun beli rumah, rumahnya ketipu orang, usaha dirintis 30 tahun akhirnya bangkrut begitu aja. Sebetulnya lepasin kemelekatan. Pernah ngelihat amplop nempel sama perangko? Ya. Kalau dicabut sobek, kelupas. Kenapa hati gampang robek? Karena berarti yang melekatnya bukan Allah, tapi selain Allah. Pantesan gampang robek, kan nggak abadi. Entah kitanya yang pulang duluan atau titipannya yang diambil duluan. Ya udah, tinggal kita milih mau mana nih, ngejar yang abadi atau yang cuman ciptaan aja. Sementara aja. Ini amalan itu baru jadi gede. Salah satu hal yang harus dilakukan atau diperhatikan adalah tadi di niatnya. Contoh ya, iya dia sholat duhanya 12 rakaat, tapi hanya untuk dipuji calon mertua, demi Allah nggak ada nilai di sisi Allah. Ya Allah. Tapi kalau misalkan di tengah jalan lagi di motor ngelihat ada paku di tengah jalan, dia bela-belain ke pinggir, bela-belain nyebrang, ambil pakunya buat dibuang ke samping, ke pinggir, hanya karena dia tahu ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa itu pun termasuk amal. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang muji, nggak ada yang ngasih tepuk tangan, tapi dia ngelakuin itu lillahi ta'ala. Ya Allah, engkau pasti lihat dan ini kulakukan untukmu. Itu nilainya besar di sisi Allah. Imam Ghazali pernah berkata, kalaupun suatu saat aku masuk surga, bisa jadi bukan karena kitab-kitabku, tapi bisa jadi hanya karena pernah ada lalat jatuh ke botol tintaku, lalu aku selamatkan, aku elap lagi sampai dia bisa terbang lagi. Pahalanya nyelamatin lalat segede apa? Tapi kalau dia niatnya lillahi ta'ala, bisa jadi besar di sisi Allah. Berangkatin 1000 orang haji tapi niatnya untuk dipuji, nggak ada niat untuk Allah, nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi silakan nanti setelah Ramadan beramal apa saja, tapi tolong dijaga niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah ya. Nah, di bulan Ramadan itu kan pahala dilipat gandakan Pak Ustadz. Iya. Setiap ibadah kita kan dilipat gandakan. Nah, setelah Ramadan itu kira-kira ada lagi nggak ya amalan yang pahalanya tuh bisa dilipat gandakan juga gitu? Iya. Masya Allah, enaknya jadi umat Rasulullah tuh umur audisinya lebih pendek ya. Kita mah paling kata Nabi di 70-an, 60-70-an. Kalau umat Nabi terdahulu kan ada yang nyampe ratusan ya. Kita umurnya lebih pendek tapi pahala dilipat gandakan. Contoh, kita habis ketemu Lailatul Qadar, nanti setelah Ramadan jangan lupa ada puasa Syawal. Kata Nabi Al-Qamaqah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa berpuasa Ramadan 30 hari lalu ditambah puasa Syawal 6 hari, maka dia seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Jadi ya silakan, itu juga, dan itu boleh acak ya, nggak harus berurutan di Syawalnya. Silakan mau disekalianin sama Senin Kamis juga, pendapat dari para ulama masih ada yang mengizinkan, karena yang disebutkannya hanya puasa, tidak disebutkan puasa terkhusus sesuatu. Jadi boleh puasa Nabi Daud, Ayyamul Bid, atau juga puasa yang Senin Kamis ya. Juga boleh. Oke. Ya. Karena keterbatasan waktu, kita harus bisa
mengatur semuanya tuh jadi kebaikan dengan cara tujuannya kepada Allah. Karena kalau udah bagi jadi orang beriman tidak ada yang tidak baik, semuanya pasti baik. Tapi kalau ditanya apa sih memang yang baik bagi kita, sejatinya adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Kalaupun itu bentuknya kita nggak suka, hilang motor, ditipu orang, tapi gara-gara itu kita tambah banyak sujudnya, demi Allah itu kebaikan. Daripada honor nambah, jabatan meningkat, popularitas melejit, tapi gara-gara itu tambah jauh dari Allah, demi Allah itu musibah. Jadi standar baiknya tuh harus selalu ke Allah, bukan yang aku suka. Karena kalau yang aku suka, keripik itu namanya. Ya betul. Ya. Jadi kalau Saya setuju. karena yang aku suka nggak melulu bisa selalu kejadian. Ya. Tapi kalau sudah yang Allah suka, nggak akan ada kerugian di dalamnya. Pasti jadi baik bagi kitanya, baik dunia maupun akhiratnya. Yang kita suka, kita doyannya manis. Anak kecil sakit gigi gara-gara yang manis-manis. Ya. Begitu diambil sama mamanya, mama pelit, beli emas aja bisa. Masa permen aja diambil? Mau minggat dari PAUD misalkan. Minggat Ya dari udah. Maka yuk taruh kebahagiaannya bukan pada apa yang aku suka, tapi yang Allah suka. Pasti lebih bahagia. Amin. Amin.